Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita akan bahas salah satu multimedia objects, yaitu audio. Ya, audio kali ini yang akan kita bahas mulai dari yang bentuknya seperti ini ya. Anda pernah mendengar suara di laut atau mungkin mendengar suara mesin yang berisik ya, itu adalah suara dengan gelombang yang memiliki kecepatan ya. Jadi suara itu bergerak. Kenapa bisa sampai ke telinga Anda? Karena dia bergerak. Oke, jadi suara itu adalah getaran yang ditransmisikan melalui medium. Nah, mediumnya ini bisa apa saja. Mediumnya bisa ruang dengan udara misalnya, atau mediumnya adalah cairan, atau mediumnya adalah benda keras ya. Dan di dalam suara itu terdiri dari frekuensi, makanya bisa kita dengar ya. Frekuensinya range-nya berubah-ubah tergantung dari volumenya, tergantung dari bentuknya ya. Ada yang sangat kencang ya, strong to be heard, dan juga ada yang rendah, yang kecil. Bahkan ada frekuensi yang tidak bisa kita dengar di luar dari frekuensi telinga manusia. Sama seperti tenggorokan kita ya, itu ada organ di situ ya, pita suara yang digetarkan, kemudian getarannya itu ditransmisikan sehingga bisa terdengar oleh Anda. Suara saya bisa terdengar oleh Anda. Nah, itu karena vibration tadi ya. Suara bergerak seperti gelombang dengan kecepatan 750 mph pada tingkat laut ya. Nah, gelombang suara itu bervariasi dalam tingkatan tekanan suara atau sebut amplitudo, dan juga dalam frekuensi atau pitch. Tekanan suara itu diukur dalam satuan desibel ya. Mungkin Anda pernah dengar istilah desibel ya. Terlalu banyak suara akan membuat multimedia yang kita ciptakan menjadi berisik dan merugikan ya. Atau istilahnya apa, noise ya. Kalau banyak noise, nanti multimedia yang Anda ciptakan itu jadi jelek ya. Nah, suara yang kita dengar ini semuanya adalah gelombang analog. Yang kayak gimana nih? Kayak gini ya, ini analog. Bentuknya bergelombang ya. Gelombang ini, dan bentuknya nggak mesti rapi seperti ini ya. Mungkin ada yang begini enggak ya, sekarang itu tanda tangan ya. Yang kayak gini misalnya ya, atau yang gini. Nah, itu bentuk gelombangnya. Nah, di dalamnya ada beberapa besaran, tadi sudah kita bahas ya, namanya frekuensi ya, amplitudes ya. Nah, gelombang itu disebut sebagai sinyal analog karena dia bervariasi ya terhadap waktu. Dia sinyalnya bentuknya continuous. Jadi kalau suara itu continuous, nggak kayak sinyal digital. Kalau digital kan 1010, kalau suara continuous ya. Nah, mungkin bisa seperti itu. Itu suara continuous, berubah terhadap waktu. Jadi kalau saya gambarkan grafik seperti ini misalnya, berubahnya terhadap waktu, dan di sini memiliki bervariasi ya, besaran yang nilainya bervariasi atau amplitudenya bervariasi. Beda dengan signal digital ya. Perbedaan sedikit aja di sinyal analog itu sangat berarti ya. Tidak hanya suara saja yang bentuknya analog kayak sinyal EEG ya, di otak kita juga menghasilkan sinyal bentuknya seperti ini ya, EEG ya, atau EKG, atau sinyal-sinyal pada mechanical, pneumatik, hidrolik. Pokoknya banyak sekali di dunia ini yang menghasilkan sinyal analog. Nah,
suara yang bisa kita dengar atau disebut audio adalah sinyal analog tadi ya, bentuk gelombangnya continuous. Instrumen akustik juga menghasilkan sinyal analog, suara analog. Nah, gimana dengan musik? Ya, itu harus diubah dulu ya. Jadi analog sound tadi untuk masuk ke komputer itu harus diubah dulu dari analog ke digital converter. Ya, komputer membutuhkan tadi ya, membutuhkan ADC namanya ya, ADC untuk mengolah sinyal analog tadi. Nah, supaya bentuknya nggak begini ya diubah ya, ini analog diubah jadi digital. Kalau digital contohnya gitu ya, gambarnya kayak rumput. Nah, ini harus diubah. Misalnya saya punya gelombang suara analog misalnya kayak gini nih. Ini bentuknya kayak gitulah, anggap aja ya. Nah, supaya dia jadi sinyal digital, kan sinyal digital nggak bisa ya bacain, komputer nggak bisa baca begini, makanya harus diubah jadi digital. Kita buat seperti ini. Nah, dicuplik ini nilai-nilai ini dicuplik. Menurut Anda gimana nih kalau makin rapet garisnya makin bagus nggak? Sampling, oke, namanya sampling ya, kita sampling. Kalau samplingnya semakin banyak, maka dia akan semakin presisi. Jadi ini ya kita sebut sampling rate SR. Ya, semakin tinggi sampling rate, maka dia akan semakin presisi, semakin baik sinyalnya. Jadi komputer akan mendengarkan semakin baik, mendapatkan data semakin baik gitu ya. Nah, sampling rate itu dia hitungannya per detik ya. Jadi misalnya berapa sampling rate-nya? 1000. Misalnya sampling rate-nya 1000 per detik ya. Jadi ada 1000 sampling kayak begini per detik gitu ya. Kemudian di sinyal analog tadi itu terdapat frekuensi, panjang gelombang, dan amplitude. Anda masih ingat pelajaran ini? Yang mana tuh frekuensi? Frekuensi adalah, nah masih ingat nggak? Ya, frekuensi adalah, periode adalah, gitu ya. Kayak periode, Anda bisa lihat ya dari bukit ke bukit lagi, atau apa kita sebut sebagai satu gelombang. Nah, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghantarkan satu gelombang ya. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghantarkan satu gelombang. Berapa detik? Nah, ini satuannya adalah second. Sementara frekuensi adalah kebalikannya ya. Nah, kayak gini. Misalnya ini adalah 1 second. Misalnya ini 1 second ya. Ini saya inikan dulu deh. Ini kan satu gelombang ya. Satu gelombang. Oke, katakan di sini adalah 1 detiknya. Berarti di sini ada 1, 2, 3 gelombang. Nah, 3 itu adalah frekuensi, satuannya hertz. Jadi apa? Oke, frekuensi itu adalah banyak gelombang dalam satu satuan waktu. Oke, satuannya adalah hertz. Seperti itu ya. Saling berkebalikan. Jadi kalau kita buat rumusnya, F adalah 1 per T, T adalah 1 per F. Saling berbanding terbalik.
Jadi frekuensi itu adalah jumlah banyaknya gelombang dalam satu satuan waktu. Nah, yang frekuensi tinggi itu yang gimana? Ya berarti gelombangnya banyak banget dalam satu satuan waktu. Contohnya ini. Ini dalam satu satuan waktu ada sangat banyak gelombang. Rapat begini ya. Sementara kalau frekuensi rendah dalam satu satuan waktu gelombangnya cuma sedikit, tidak serapat itu, renggang ya. Nah, sinyal analog tuh masalahnya gini, bentuknya nggak jelas ya, bentuknya tidak beraturan gitu ya, makanya harus di convert gitu ya. Nah, ini sinyal analog, ini sinyal digital, masih analog juga ya, masih analog tapi yang bentuknya kelihatan ya, low frequency, high frequency. Oke. Ya, karakteristik dari periodic vibration gitu ya, karakteristik dari periodic vibration yang bisa didengar sama manusia ya, frekuensinya berapa. Oke, jadi karakteristiknya dia adalah memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz ya. Itu bisa didengar oleh kita, telinga kita. Apakah ada di bawah ini frekuensi rendah? Tentu ada. Frekuensi tinggi tentu ada. Biasanya hewan-hewan bisa mendengarkan itu ya. Nah, musik itu rentangnya dari 20 sampai 20.000 kHz ya. Sampai 20 kHz maksud saya. Lalu human, suara kita atau speech ya, sebutlah speech. Speech itu rentangnya 50 sampai 10 kHz dan bisa didengar oleh manusia. Nah, amplitude ini adalah besarnya ya, besarnya. Nah, jadi kalau tadi ada sinyal kayak gini, nah inilah amplitudenya. Oke, besar dari perubahan ya. Suatu gelombang berosilasi, ini kan gelombang berosilasi, naik turun. Nah, besar dari perubahan itulah yang disebut sebagai amplitude. Contohnya adalah ya sinyal suara ya, gelombang suara diukur menggunakan tadi ya desibel. Nah, ini untuk volume ya. Jadi kalau lebih dari 85 desibel itu bisa ini merusak ya. Tipe dari sinyal audio, ada sinyal bicara manusia atau speech ya, disebutnya speech tadi yang saya bilang dari 50 sampai 10 kHz ya, itu adalah speech signal. Digunakan di mana? Di video telepon, di telepon dan seterusnya. Sinyal bicara kita ya. Kalau sekarang mungkin lagi video conference ya, pakai Zoom atau Meet, pembicaranya itu menggunakan 50 sampai 10 kHz speech signal. Music quality audio yang tadi 10 sampai 20 kHz ya. Biasanya yang ada di CD, dan sekarang udah nggak musim pakai CD ya. Tapi kualitas CD itu bagus banget ya. Kemudian audio dibentuk oleh human voice dan digital form ya. Jadi ada audio yang dibentuk dari suara manusia nyanyi gitu ya, sambil musiknya itu pakai, misalnya pakai synthesizer, pakai musik buatan, musik digital kayak DJ itu kan musiknya musik digital buatan. Nah, supaya bisa dibaca oleh komputer tadi harus di-convert ya. Digital audio prosesnya itu adalah Anda punya suara analog, lalu kita convert to digital pakai apa? Nanti ada alatnya. Salah satunya adalah microphone, convert sound waves into electrical signal. Salah satunya itu ya. Nah, kalau misalnya hasil dari mikrofon tadi, ini mikrofonnya anggap aja gitu ya. Dari mikrofon tadi tidak ini ya, tidak
tidak baik gitu ya. Misalnya suaranya jadi tadinya besar terus jadi kecil, ya harus kita amplify ya. Misalnya ada noise, ya kita filter, terus kirimkan ke ADC ya, dikirimkan ke ADC, analog to digital converter. Nah, kemudian barulah bisa Anda edit ya, kayak gini gambarnya ya. Jadi dari sinyal analog masuk ke mikrofon, kemudian masuk ke ADC ini, sehingga dia berubah jadi digital, bentuknya terdigitasi. Yang diambil apa? Sampling ya, tadi kan ada sampling rate ya, masuk ke digital system. Ingin dikeluarkan lagi ke speaker, berarti balikin lagi ke sinyal analog, pakai kebalikannya, namanya adalah DAC. Jadi ADC dulu terus DAC, lalu dikeluarkan ke speaker.